Halo Sobat Dunia Cerita, balik lagi nih sama Mimin. Kali ini Mimin akan melanjutin cerita yang berjudul Lelaki yang Tidak Dapat Kugapai. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Cukup, Darlin, hutangmu padaku selamanya tidak akan cukup. Yos tersenyum menawan. Ucapan yang dia katakan begitu kejam. Darlin gemetaran, membuat dirinya tidak peduli dengan ucapannya. Memalingkan kepala melihat pemandangan di luar jendela, menyadari mobil tidak berjalan dengan cepat. Ya sudah, kalau mati, paling tidak hanya penampilan menjadi buruk. Menggigit gigi dan meletakkan tangannya di pintu mobil, ingin menggunakan kesempatan ini membuka pintu mobil dan melompat keluar. Yos melihat tindakan Darlin ini pun mengerti apa yang ingin dia lakukan. Tatapannya terlihat ada api yang membara. Suaranya begitu dingin. Darlin, kalau kamu berani melompat dari mobil, aku akan menghancurkan perusahaan Hendrik. Percaya padaku, aku akan menepati ucapanku itu. Darlin juga tidak berani melompat dari mobil lagi. Seperti orang gila yang menyerang Yos. Dengan tinju kecil terus memukul dan memarahinya. Rambut yang berantakan membuatnya terlihat seperti wanita gila. Tapi dia benar-benar tidak tahan lagi. Tidak peduli pikiran ataupun hati, dia sudah hampir gila. Yos, kamu bajingan. Aku berhutang padamu. Kamu memaksaku seperti ini. Apakah hanya dengan aku mati kamu baru akan melepaskanku? Kenapa kalian semua harus memaksaku seperti ini? Kenapa? Setelah memukul sampai akhir, dia juga sudah merasa tidak bertenaga. Hatinya terasa berat. Dia benar-benar sangat lelah. Dia hanya ingin Derik tumbuh besar dengan sehat. Apakah ini begitu sulit? Dia sudah melakukan kesalahan. Tidak berani lagi, tidak akan berharap lagi. Apakah mengalah masih tidak cukup? Dia harus melakukan apa lagi agar mereka semua puas dan berhenti? Yos tidak tahu kenapa Darlin tiba-tiba meledak, tapi dengan tajam memperhatikan kata kalian yang dia gunakan, mungkin masih ada orang lain yang mencari masalah dengan Darlin. Dia tiba-tiba teringat dengan Jen yang belakangan ini menjadi sangat patuh. Terlalu patuh berarti tidak patuh. Wanita di hadapannya ini meninggalkannya karena Jen. Dia pergi mencarimu ya? Tanya Yos. Kedua tangan Darlin menahan dirinya untuk duduk tegak, memalingkan kepala dan tidak ingin melihat Yos lagi. Membantah berkata, "Tidak. Dia bukanlah Ibu Maria yang begitu lapang dada. Dia juga berharap Jen mendapatkan hukuman. Tapi dia lebih ingin Derik tetap aman. Karena dia mengerti Yos pasti tidak akan melakukan apapun pada Jen. Walaupun adalah hukuman, tidak hanya tidak akan membuat Jen mengakui kesalahannya. Mungkin juga akan semakin membuat Jen marah. Dia takut, juga tidak sanggup mempertaruhkannya. Cara baru Jen itu membuatnya mengerti apa itu perbedaan status. Apa itu namanya tidak tahu diri akan kegagalan. Tatap aku. Yos tidak sanggup. Darlin menggigit bibir dan melepaskan mengangkat kepala menatapnya. Jen tidak mencariku. Yos, aku tahu aku sudah salah. Aku tidak seharusnya menipu uangmu. Tidak seharusnya mengancammu. Tidak seharusnya menendangmu. Tertegun. Dia sepertinya sudah berpikir jelas, mendesah dan masih bisa tertawa padanya. Di sini aku dengan tulus meminta maaf padamu, memohon maaf. Tolong lepaskan aku ya. Perubahan Darlin yang begitu tiba-tiba membuat hati Yos berlubang. Darah terus menetes. Dia tidak suka Darlin yang seperti ini. Dahinya mengkerut dengan marah berkata, "Kamu kira dengan begitu aku akan luluh?"
Darlin mengerutkan dahi. Yos, aku akan mengembalikan uang itu tanpa kurang sepeser pun padamu. Mengenai hal lain, kamu bisa membuka harga. Aku bisa membayarmu pelan-pelan. Dia sudah tidak tahan dengan siksaan mental Yos. Walaupun dia sangat tidak ingin mengatakannya pada Hendrik. Asalkan bisa memutuskan hubungannya dengan Yos, dia bersedia meminjam uang padanya. Paling tidak berhutang pada Hendrik, dia masih ada kesempatan bisa melunasinya. Tapi berhutang pada Yos masih akan sangat lama. Menyuruh calon suamimu membayar hutangmu. Yos dengan marah tersenyum. Semakin dia tersenyum dengan tenang, semakin membuktikan betapa marahnya dirinya sekarang ini. Seperti sekarang sudah sampai pada puncaknya. Iya, asalkan bisa membayarmu, bagaimanapun aku bisa menerimanya. Darlin sama sekali tidak membalikkan kepala. Kalau tidak, dia tidak mungkin berkata seperti ini. Sayangnya, semuanya sudah terlambat. Suara Yos terdengar begitu dingin dan tajam, seketika menusuk hati Darlin yang penuh dengan luka. Boleh, asalkan kamu menemaniku tidur semalam, semua hutangmu akan lunas. Darlin langsung mengangkat kepala, dengan tidak percaya melihat pria dengan ekspresi tenang yang ada di hadapannya. Bagaikan ucapannya itu sama sekali bukan keluar dari mulutnya. Bibir Darlin bergetar, berkata, "Apa yang kamu katakan?" Darlin, tidak perlu pura-pura lagi. Bukankah dari awal kamu sudah mengerti maksud ucapanku? Yos menatap tatapan Darlin yang berlinang air mata, berusaha mengenyampingkan rasa tidak enaknya berkata, "Kamu memalukan." Darlin bahkan tidak berpikir, mengangkat tangan dan langsung menampar wajah tampan dan dingin Yos. Suara tamparan yang sudah diduga tidak terdengar, pergelangan tangan Darlin ditahan oleh sebuah tangan. Seperti asalkan pria mengeluarkan tenaga, pergelangan tangannya akan patah dengan mudah. Pria itu mengecilkan tatapannya yang mengerikan. Tenaga di tangannya semakin kuat. Dia dengan jelas melihat ekspresi menahan di wajah wanita itu. Namun malah dengan membenci menatap dirinya. Yos pun tersenyum tipis, bagaikan salju di musim dingin yang jatuh di atas hati. Begitu dingin sampai menusuk tulang. Darlin, selamat. Sudah berhasil membuatku marah. Yos mengira emosinya sudah terlatih sampai cukup tenang. Emosinya tidak akan membara hanya karena dipermainkan orang lain. Hanya dipermainkan terus-menerus oleh wanita di hadapannya ini. Selalu berhasil. Namun, hanya kali ini yang benar-benar menyentuh batas akhirnya. Darlin, kamu benar-benar hebat. Berhasil melakukan hal yang tidak bisa dilakukan oleh orang normal. Darlin menatap tatapan dingin Yos, merasa ketakutan. Dia tahu pria di hadapannya ini benar-benar sudah marah, tapi dia tidak boleh terus berada di dalam mobil. Yos, lepaskan aku, lepaskan aku. Kali ini Yos tidak mengatakan apapun, menyodorkan tangan, melepaskan dasinya. Dengan kasar menahan kedua tangan Darlin, dengan kejam mengikatnya. Darlin melihat tindakan Yos ini pun begitu ketakutan dan terus membantah. Hanya saja kekuatannya terhadap Yos yang sudah terlatih hanyalah sebuah tenaga yang sangat kecil. Dia tidak boleh dibawa pergi oleh Yos. Derek masih menunggunya di rumah. Hendrik juga begitu mempercayainya. Dia tidak boleh ikut dengan pria di hadapannya ini. Tidak boleh. Darlin, apa yang kamu lakukan? Yos berteriak padanya. Ternyata Darlin tidak tahu sejak kapan sudah menggigit bibirnya sampai berdarah. Cairan merah perlahan menetes dari mulutnya hingga ke bajunya. Darlin dengan keras kepala mengulang. Aku tidak ingin pergi denganmu. Aku tidak mau. Aku tidak mau.
Yos melihat dia terus menggigit bibirnya, sama sekali tidak berpikir dan langsung menyodorkan tangan membuka mulutnya, menggunakan jarinya untuk menggantikan bibirnya. Sedetik kemudian terasa sakit. Kali ini darah yang mengalir keluar malah bukanlah darah Darlin. "Darlin, apakah kamu begitu ingin memutuskan hubungan denganku?"